Halo teman-teman, kenalin nama aku Anggi dan aku adalah mahasiswi di LSPR Communication and Business Institute Jakarta, jurusan Public Relations. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang apa itu Public Relations dan seputar Public Relations pokoknya. Dan video ini juga ditujukan untuk memenuhi nilai MITES dari mata kuliah PR Program. Jadi, just keep on watching. Oke, yang pertama, apa itu public relations? Public relations itu adalah the results of what you do, what you say, and what others says about you. Jadi kalau udah ngomongin tentang apa yang orang bicarakan tentang kita, berarti ngomongin tentang reputasi. PR itu adalah jembatan antara sebuah perusahaan dan juga publiknya untuk mencapai mutual understanding dengan membangun dan mempertahankan hubungan baik. Nah, dengan tercapainya mutual understanding itu, maka perusahaan mendapatkan reputasi yang baik. Di dalam public relations ada dua peran yang dominan, communication technicians dan communication manager. Pertama adalah communication technicians atau yang mengimplementasikan. Jadi membuat press release, mengedit house magazine, ataupun mendesain website. Kedua ada namanya communication manager. Nah, kalau communication manager ini tugasnya adalah untuk merencanakan dan mengelola tujuan PR apa nih yang mau dibuat. Aktivitas PR juga ada 3 tipenya, yaitu project, program, dan juga campaign. Yang pertama adalah project. Nah, kalau project itu adalah satu aktivitas komunikasi yang digunakan untuk membantu mencapai objektif komunikasi. Contohnya adalah press release untuk mendukung launching produk. Yang kedua adalah program. Nah, kalau program ini adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai objektif atau tujuan komunikasi tertentu antara organisasi dan publiknya. Contohnya adalah community dan employee relation. Yang ketiga adalah campaign. Nah, campaign ini juga merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang direncanakan masing-masing dengan tujuan tertentu dan juga dilakukan dalam jangka waktu atau periode tertentu untuk memenuhi objektif dan juga tujuan komunikasi mengenai masalah tertentu. Contohnya adalah kampanye Say No to Hoax. Selanjutnya, apa perbedaan PR dan marketing? Kan PR sama marketing sama-sama aktivitas komunikasi ya, cuma berbeda. PR berfokus pada pola interaksi jangka panjang antara sebuah perusahaan dan juga publiknya untuk menjaga ataupun meningkatkan hubungan yang baik untuk mencapai mutual understanding tadi. Nah, kalau marketing itu lebih apa sih kebutuhan konsumen, apa sih keinginan konsumen supaya terjadi pertukaran ekonomi antara perusahaan dan publiknya. Namun, PR juga memiliki peran dalam marketing. Peran PR dalam marketing adalah yang pertama, mempublikasikan berita dan acara. Kedua, mempromosikan produk atau jasa. Dan yang ketiga, menciptakan reputasi perusahaan yang menguntungkan. Nah, pastinya untuk mencapai komunikasi yang baik, ada prinsip komunikasi yang harus kita lakukan. Pertama adalah truth, fundamentality, comprehensiveness, relevance, clarity, timeliness, consistency, accessibility, responsive to feedback, dan care. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang public relations-nya. Sekarang kita ngomongin tentang PR programnya. Gimana caranya menyusun sebuah PR program? Ada 8 tahapan untuk menyusun PR program. Yang pertama adalah situation analysis. Nah, pertama, dalam situation analysis ini kita harus mencari tahu permasalahan apa yang membutuhkan program PR. Kayak kita harus mencari tahu dulu background dari permasalahan, background dari perusahaan, terus ada juga yang dinamakan SWOT analysis. Jadi, strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, kalau strength dan weakness ini berasal dari internal, kalau yang opportunities dan threats ini berasal dari eksternal. Terus ada 3 macam situasi yang memerlukan PR program. Pertama adalah untuk memperbaiki situasi tentang masalah yang terjadi yang berdampak negatif. Yang kedua adalah untuk melakukan project. Yang ketiga merupakan sustainable effort atau upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan reputasi dan dukungan dari publik. Yang kedua adalah objektif. Jadi objektif ini adalah tujuan dari apa yang ingin kita capai. Nah, kalau dalam objektif ini biasanya digunakan specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Jadi objektif kita itu harus spesifik, harus juga measurable atau bisa diukur, lalu achievable, realistic, dan juga time. Jadi harus dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga adalah audience. Penting banget untuk tahu siapa sih audience kita agar PR program ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya dengan benar. Penentuan audience ini bisa dilakukan melalui proses STP, segmentasi,
targeting dan positioning. Kita jadi bisa mengecilkan lagi siapa nih target audience yang kita tuju dengan melakukan segmentasi demografis, behavioral, psikografis, dan juga geografis agar lebih mengerucutkan lagi bahwa ini adalah audiens yang kita tuju. Yang keempat adalah strategi. Jadi, strategi menjelaskan tentang bagaimana suatu tujuan tercapai, memberikan pedoman dan juga tema untuk keseluruhan program kita. Suatu program dapat memiliki satu atau banyak strategi sesuai kebutuhannya masing-masing. Kelima adalah taktik. Nah, taktik ini adalah implementasi dari strategi untuk mencapai tujuan. Taktik melibatkan penggunaan alat komunikasi untuk mencapai target audiens kita tadi. Yang keenam ada timetable. Nah, timetable ini penting untuk menjadi acuan agar program PR kita terlaksana dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. 3 aspek waktu yang penting dalam perencanaan PR program adalah memutuskan kapan harus dimulai, lalu menentukan urutan kegiatan yang tepat, misalnya pre, main, dan post, dan juga menyusun daftar langkah apa yang harus diselesaikan. 7 adalah budget. Jadi, semua perencanaan pastikan membutuhkan budget agar program kita terlaksana dengan baik, tapi sesuai juga dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi dari klien kita. 8 adalah evaluasi. Setelah semua tahapan tadi sudah dilaksanakan, evaluasi dibutuhkan untuk mengukur apakah program yang kita laksanakan tadi sudah terlaksana dengan benar atau tidak. Kriteria dari evaluasi yang pastinya harus realistik, credible, spesifik, dan sejalan dengan harapan dan ekspektasi dari klien. Jadi, evaluasi juga berfungsi untuk mengukur keberhasilan dari PR program kita agar nantinya jika kita mau melaksanakan PR program lagi, PR program kita yang sebelumnya bisa menjadi acuan, seperti itu. Oke, jadi sekian informasi dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja ya. Dadah!